berjumpa di Tribun Ambon hari ini untuk edisi 6 Februari 2024. Bersama saya Ajeng Hatalea akan kami hadirkan berita terbaru dari Kota Ambon, Provinsi Maluku. Kita mulai dengan berita pertama. Diduga gelapkan uang bank modern, pemilik rumah emas Talaga Raja dituntut 12 tahun penjara. Pemilik rumah mewah yang sempat viral di Talaga Raja Ambon, Denny Franklin, dituntut 12 tahun penjara. Denny dituntut penjara dalam kasus penggelapan dana di PT Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Modern Express Ambon. Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum Suwardi dan dipimpin Ketua Majelis Hakim Haris Tewa, didampingi dua hakim anggota lainnya di Pengadilan Negeri Ambon pada Senin 5 Februari 2024. Turut hadir dalam persidangan penasihat hukum masing-masing terdakwa Patrick Rahakbau CS. Dani selaku mantan kasih akuntin kantor pusat operasional di PT BPR Modern Express juga dituntut membayar denda sebanyak 10 miliar rupiah subsidi 1 tahun penjara. Selain Denny, 5 terdakwa lainnya dituntut bervariasi, yakni Alexander Gerald Peters selaku anggota Dewan Komisaris PT BPR Modern Express, serta 4 mantan direksi pada PT BPR Modern Express, Walter Dave Engko, Jance Saija, Frank Hari Titaheleu, dan Frosky Calvin Sahetapi. Terdakwa Alexander Peters dituntut 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah subsidiar 1 tahun, sedangkan 4 mantan direksi Bank BPR Modern Express dituntut masing-masing 8 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah subsidiar 1 tahun kurungan. JPU menilai para terdakwa bersalah melanggar pasal-pasal 49 ayat 1 huruf A dan 49 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. JO pasal 64 ayat 1 KUH Pidana. Atas tuntutan JPU, Majelis Hakim memberi waktu hingga 2 pekan bagi para terdakwa untuk pembelaan. Telah dijadikan dalam persidangan sebagaimana sudah dakwaan jaksa terdapat di atas. Para terdakwa telah dijadikan dalam persidangan sebagaimana sudah dakwaan jaksa penuntut umum yang sifatnya adalah alternatif dan berdasarkan fakta persidangan. Para terdakwa telah terbukti secara pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 tertanda tangan para tim jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ambon. Tindak pidana dalam pasal 49 ayat 1 huruf A dan pasal 49 ayat 2 huruf B sebagaimana dalam surat dakwaan yang sifatnya adalah kumulatif menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alexander Gerald Peters selama 10 tahun penjara, denda sebesar 10 miliar rupiah dan jika tidak terbayar diganti dengan kurungan penjara. Plafon bangunan amplas tiba-tiba roboh saat ramai pengunjung. Plafon bangunan Pusat Pembelanjaan Ambon Plaza atau Amplas tiba-tiba roboh. Salah satu saksi mata Mei mengatakan kejadian itu berlangsung sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Timur pada Senin 5 Februari 2024 kemarin. Di mana saat itu suasana aktivitas di pusat perbelanjaan tertua di Kota Ambon itu sedang berlangsung seperti biasanya. Tiba-tiba Tribuners terdengar suara ambruk yang membuat kaget para penjual sekitar maupun pengunjung. Material plafon pun tampak berceceran di lantai. Mei menduga penyebab runtuhnya plafon itu lantaran kondisi material plafon yang sudah lumpuh. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, Tribuners.
Dari Kota Ambon kita ke Kabupaten Malra, Tribuners. Penjabat Bupati Malra sambangi gudang logistik untuk mengecek kesiapan logistik pemilu 2024. PJ Bupati Maluku Tenggara Jasmono menyambangi gudang logistik KPU Kabupaten Malra di Gedung Serbaguna Larful Ngabal, Watdek, Kecamatan Kei Kecil. Hal tersebut guna memastikan kesiapan logistik jelang pemilu 2024 yang jatuh nanti di 14 Februari 2024 mendatang. Menurutnya, kunjungan itu untuk melihat secara langsung kesiapan dari KPU. Karena seperti harapannya penyelenggaraan pemilu di 2024 khususnya di Malra bisa berjalan aman dan sukses. Sementara untuk pendistribusian sendiri sesuai dengan informasi KPU H-5, namun akan dipertimbangkan terkait dengan persoalan cuaca. Diketahui pemerintah Malra secara maraton menggelar rapat bersama semua stakeholders kepemiluan semenjak Jumat 2 Februari 2024 hingga Senin kemarin, guna meng-cross-check kembali semua kesiapan baik dari sisi keamanan, jaringan, transportasi, juga mitigasi cuaca ekstrim menjelang Tahun Baru Cina. Pedagang sayur di Pasar Untual mengeluh jualan sehari hanya terjual sebanyak Rp30.000. Pedagang sayur Pasar Maren mengeluh pasca direlokasikan ke Pasar Kota Tual, pasalnya dagangan mereka tak laris lantaran sepi pembeli, Tribuners. Delima Rukubun, salah seorang pedagang sayur, menuturkan, kini rata per hari hanya bisa kantongi Rp30.000 keuntungan. Menurun jauh dibandingkan dengan sebelum direlokasi. Diketahui Tribuners, dia dan penjual sayur lainnya direlokasi karena Pasar Maren tengah direvitalisasi pemerintah Maluku Tenggara. Menurutnya, Pasar Kota Tual cukup jauh sehingga pembeli enggan untuk datang. Terlebih di Kota Tual sendiri terdapat 3 pasar sehingga pembeli terbagi di lokasi masing-masing. Dengan kondisi itu Tribuners, dia dan pedagang lainnya hanya bisa pasrah dan berharap solusi dari pemerintah. Diketahui Pemkot Tual sebelumnya berencana untuk merelokasi 535 pedagang pasar Tual yang terdiri dari 160 pedagang ikan, 257 pedagang sayur, juga pedagang sembako sebanyak 118 orang ke Pasar Namun sejumlah pedagang menolak direlokasi dengan dalih sepi pembeli. Masih terkait berita ekonomi Tribuners, harga tomat di Pasar Tual melonjak tembus Rp50.000 per kilogram. Pekan pertama di bulan Februari 2024, harga tomat di Pasar Tual merangkak naik capai Rp50.000 per kilogram. Sebelumnya Tribuners, tomat dihargai Rp45.000 per kilo. Kenaikan tersebut semenjak 5 hari lalu, Dewi, salah seorang pedagang, mengatakan melonjaknya harga dipicu stok yang berkurang, imbas dari dockingnya KM Ngapulu. Diketahui salah satu penyebabnya juga yaitu produksi petani lokal yang kurang, sehingga beberapa komoditas terpaksa diambil dari luar daerah termasuk tomat.
Menurutnya, untuk sekarang satu peti diambil dengan harga 1,5 juta rupiah dan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Sementara untuk komoditas bawang masih tetap di harga Rp40.000, bawang putih, dan Rp45.000 untuk harga bawang merah. Dirinya berharap semoga beberapa hari ke depan nanti sudah tersedia kapal yang bisa kembali mengangkut stok bahan pangan untuk dikirimkan ke Tual. Kita ke berita lain, Tribunnews berhasil tangani kasus TPPU dan konflik. 44 polisi di Kepulauan Aru terima penghargaan. Sebanyak 44 personel di Polres Kepulauan Aru mendapat penghargaan pada Senin 5 Februari 2024 kemarin. Penghargaan diberikan secara langsung dalam upacara pemberian penghargaan reward kepada personel Polres Kepulauan Aru yang berprestasi di lapangan apel Polres setempat. Menurut Kapolres Kepulauan Aru, AKBP Dwi Bahtiar Rifai, 44 personel tersebut diberikan penghargaan atas dedikasi kerja dan loyalitas terhadap tugas dan tanggung jawab penyelesaian perkara pada tahun 2023, seperti penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana perdagangan orang, dan konflik warga antar desa Kabalukin dan desa Kalar-Kalar, Kecamatan Aru Selatan. Dwi berharap kepolisian di Aru terus menjalankan tugas dengan amanah dan tetap mengayomi masyarakat dengan bertanggung jawab. Untuk diketahui Tribunnews, dalam upacara juga dilakukan pendistribusian perlengkapan perorangan kepada personel PAM TPS Polres Kepulauan Aru. Pendistribusian alat kelengkapan perorangan berupa ransel, baju kaos Polri, dan makanan tambahan Polri dan vitamin merupakan bentuk dukungan dalam menunjang pelaksanaan PAM TPS. Laksanakan dan sedang kita laksanakan selama tahun 2002. Namun sekali lagi dalam rangka untuk memberikan motivasi pada rekan-rekan dan sekaligus untuk memberikan khasiat bahwa sudah percaya, apalagi lebih dari percaya berarti apa itu? Ya, berarti melampaui yang terlibat PAM TPS tetap di tempat untuk dilaksanakan pembagian. Tribunnews, kita ke berita kuliner. Ada warung Nurlela di Teluk Ambon yang bisa pilih sendiri favorit Anda dengan harga yang terjangkau. Murah dan enak adalah dua kata kunci paling dicari kebanyakan orang. Hal itu kemudian jadi alasan rumah makan Nurlela menawarkan konsep prasmanan. Terletak di Dusun Batu Koneng, Desa Pokak, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Rumah makan ini hanya berjarak kurang lebih 15 meter dari kantor BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional. Prasmanan tentu pelanggan bebas memilih dan mengambil langsung dari etalase. Beragam menu yang tersedia seperti pecel, sayur bening bayam, sayur santan dan daun kasbi, sayur terong, mie goreng, tempe, tahu, ikan, telur ayam dengan harga yang ekonomis tentunya. Tarifnya cukup terjangkau mulai dari nasi ikan Rp18.000, nasi ikan telur Rp20.000 dan nasi ayam Rp25.000. Kata Nurlela, si pemilik warung, bahwa lauk pauk yang dipilih para pelanggan hanya membayar harga menu utama seperti nasi ikan telur dan nasi ayam. Salah seorang pelanggan maksud kami, Yanox, mengaku rasa kuliner di warung Nurlela benar-benar nikmat, ekonomis, dan pelayanannya cukup baik. Untuk diketahui Tribunnews, warung Nurlela ini dibuka dari pukul 08.00 waktu Indonesia Timur hingga 18.00 waktu Indonesia Timur.
ekonomis karena di sini kita makan itu tiba sendiri sesuai dengan porsi masing-masing. Maka itu selain dari itu juga makanannya murah, terus teksturnya enak. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon hari ini untuk edisi 6 Februari 2024. Terus pantau berita terbaru di portal kami www.tribunambon.com, follow juga akun Instagram, Facebook, dan juga kanal YouTube kami di Tribun Ambon. Akhir kata saya Ajeng Hatalea beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita jumpa besok. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal